Halo, selamat datang di acara kami, Mahasiswa Punya Cerita. Nah, saya sebagai presenter Dera Fatur Rahman. Di sini saya tidak sendirian. Nah, di sini saya bersama. Saya Muhammad Ridho Karena Baikani. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sudah sepatutnya sebuah universitas itu memiliki peraturan-peraturan di kawasan kampus, baik di kawasan kelas ataupun di luar kelas. Dan sebagai mahasiswa sudah sewajarnya untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat tersebut. Tetapi tentu saja ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat yang tidak disetujui oleh mahasiswa itu sendiri. Pada kali ini kita akan membahas sebuah kebijakan. Salah satu kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu kebijakan KTR atau kampus tanpa rokok. Baiklah, untuk mengetahui keadaan lapangan, kita akan langsung sambungkan kepada teman kami yang sudah berada di lapangan. Kepada Saudari Amanda, kami persilahkan. Hai everyone, perkenalkan nama aku Amanda Zara Fadla. Kali ini aku mau mewawancarai presenter yang pertama. Apakah perokok berat? Iya, perokok berat saya. Apakah Anda tahu kebijakan kawasan rokok di UMJ? Iya, tahu saya kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta itu ada larangan untuk merokok. Dan yang saya ketahui itu tempat di mana mahasiswa-mahasiswa yang masih sering merokok di kawasan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gitu. Kalau untuk saran Anda? Saran saya sih, jadi Universitas Muhammadiyah Jakarta itu harus menyediakan tempat atau sarana untuk free merokok atau orang-orang yang merokok, gitu sih. Gitu. Ayo dah. Oke, kali ini aku akan mewawancarai presenter berikutnya. Terima kasih. Oke guys, kali ini aku mau lanjut wawancarai yang kedua. Apakah ngambil terlalu aktif atau tidak? Alhamdulillah, sejak saya lahir saya tidak pernah merokok. Apakah pendapat Anda tentang kebijakan kawasan rokok di UMJ? Oke, sebenarnya tanggapan saya sebagai mahasiswa semester 4 ilmu komunikasi di UMJ, sejauh ini saya melihatnya sih itu sebuah peraturan atau suatu tindakan yang baik yang ditetapkan oleh kampus. Mengapa begitu? Yang pertama itu adalah kita bisa mengurangi adanya polusi udara lewat asap rokok. Jadi buat warga kampus, terutama mahasiswa atau sivitas akademi di kampus itu tahu di mana tempat buat ngerokok dan tempat nggak ngerokoknya gitu loh. Jadi ada di mana, misalnya nih, saya ambil contoh di gedung rektorat lama ini, di bawah itu samping parkirannya ada semacam spanduk tulisannya kawasan tanpa rokok, dilarang merokok, dilarang minuman keras dan lain-lainnya. Nah, berarti kan lingkungan di gedung restoran lama ini tuh bebas dari asap rokok, polusi lainnya gitu kan ya. Jadi menurut saya sebuah tindakan yang bagus sih. Gitu. Tapi kalau untuk saran tentang kebijakan Sarannya tuh lebih ditegaskan lagi karena jujur masih banyak yang melanggar. Walaupun ada tulisanan ya di spanduknya kawasan tanpa rokok, masih ada orang yang merokok di dekat tulisan tersebut. Berarti kan kesadaran dari orang tersebut masih kurang, yang rendah. Alangkah baiknya pihak kampus itu lebih mengajak atau memberi peringatan, bisa dengan cara seminar, setiap fakultas memberi penyuluhan kawasan tanpa rokok di kampus gitu kan ya, bisa tuh. Itu sarannya sih. Terima kasih ya. Ya. Ada mau diwawancarain. Ya, makasih. Oke, kita lanjut ke narasumber yang keempat. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama gua Andi Nabi Arnawan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terus apakah Anda perokok aktif atau tidak? Iya, bisa dibilang begitu. Terus apakah Anda tahu kebijakan kawasan tanpa merokok di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta? Tahu sih. Apa aja? Ya buat saya ini Muhammadiyah Jakarta tuh ya mayoritas kan anak Muhammadiyah tuh. Ya rata-rata sih di kampus di Muhammadiyah itu emang tidak dibolehin untuk merokok. Itu sih saya tahu. Gitu. Kalau pendapat Anda? Ya kalau pendapat saya tentang kebijakan itu ya
fine aja, nggak apa-apa. Tapi kan untuk masalah kepribadian seseorang kan nggak bisa diatur tuh dari manapun. Nah, tapi untuk kayak kebijakan itu seharusnya kita tuh ya menjaga image kita lah. Kalau misalnya dari kampus kita udah tahu kalau di kampus ngelarang rokok, setidaknya kita jangan merokok di kampus. Gitu. Kalau saran Anda tentang kebijakan KTR? Kebijakan KTR, kalau kebijakan itu sih saran saya ya lebih bertegas lagi aja supaya mahasiswa tuh ya bisa menjaga lah untuk image dia untuk dari rokok itu sih udah tahu tempat dan tahu sikonnya. Jadi dari kampus itu untuk memperketat lagi itu sih keamanan. Gitu. Ya udah, terima kasih ya Nabil. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Apakah kamu perokok aktif? Alhamdulillah dari dulu saya tidak pernah menyentuh rokok. Terus apakah Anda tahu kebijakan kawasan tanpa ngerokok di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta? Ya, saya mengetahui karena saya beberapa kali melihat poster KTR ini di food court dan beberapa sudut di kampus UMJ. Kalau pendapat Anda gimana? Pendapat saya mengenai kebijakan KTR di UMJ ini tuh bagus ya, karena dapat membuat mahasiswa yang sering merokok di kampus agar mereka mengurangi aktivitas merokok mereka supaya tidak mengganggu mahasiswa lain yang tidak merokok untuk menjadi perokok pasif. Oke, kalau saran Anda tentang kebijakan KTR gimana? Kalau saran saya sih mungkin bisa diperkuat lagi ya tentang kawasan tanpa rokok di UMJ ini dengan menambah poster, dengan menambah spanduk di beberapa sudut UMJ yang memang orang-orang tuh banyak merokok di situ agar mereka lebih aware terhadap KTR ini. Tuh. Gitu. Ya udah, terima kasih atas waktunya, atas mau diwawancari. Baiklah, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah menyampaikan sepatah dua kata pendapat pribadinya dengan sukarela. Saya serahkan kembali kepada Rido dan Dera. Saya Amanda, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih kepada Amanda yang telah memberikan informasi dari lapangan. Dapat kita lihat bahwa kebijakan ini memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Ada mahasiswa yang merasa setuju dengan kebijakan ini, ada pula mahasiswa yang merasa kebijakan ini tidak diperlukan. Nah, masih banyak lagi kebijakan yang memiliki pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi kebijakan-kebijakan lainnya. Tetap nantikan di Mahasiswa Punya Cerita. Saya beserta jajaran tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.